Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sahabat guruku sekalian. Kita akan lanjutkan kembali video pembelajaran tentang Google Classroom part 8. Di part 8 ini kita akan melihat contoh manajemen ujian online di Google Classroom. Baik Bapak Ibu, yang akan saya gunakan sebagai classroom contoh adalah classroom saya 4 bulan yang lalu, yaitu classroom lintas minat biologi kelas 10 IPS 1, 3, 4, 5, dan 6. Nah, baik Bapak Ibu, kita langsung lihat di bagian forum. Nah, di bagian forum, sebelum ujian kita hendaknya menyampaikan dulu kepada anak-anak tentang deskripsi ujian, aturan, dan lain-lain. Maka ini kita bisa gunakan sebagai contoh. Selamat pagi semua anak-anakku, ini info ujian kita hari ini. Naskah soal terdiri dari 4 bagian, jadi bagian 1 artinya section 1, 20 soal dan seterusnya, 20 soal kompetensi literasi. Bagian 2, 15 soal kompetensi sainsnya. Bagian 3, 5 soal kompetensi numerasi. Dan bagian yang terakhir adalah 10 soal survei karakter. Nah, mengapa saya menggunakan juga survei karakter? Ini penting bagi saya untuk melakukan pemetaan karakter, khusus bagi anak-anak IPS, karena ini menarik bagi saya untuk anak-anak IPS. Kalau anak-anak yang IPA, kita sudah biasa dengan mereka dengan tipikal yang hampir sama, tapi di IPS ini sangat bervariasi, sehingga untuk saya lakukan ini di bagian 4, ada 10 soal survei karakter. Tapi bukan berarti bahwa di jurusan IPA saya tidak berlakukan tipe soal survei karakter. Semua mereka saya survei. Oke, yang berikut waktu pengerjaan seluruh soal 120 menit dan seterusnya, mulai jam 8 sampai jam 10 dengan rincian. Nah, bagian 1 30 menit, bagian 2 30 menit, bagian 3 15 menit, bagian 4 15 menit. Nah, mengapa kita perlu melatih anak untuk bekerja sesuai dengan waktu? Ini juga penting agar tidak terjadi kecurangan selama melaksanakan ujian. Ketika semua section ini kita batasi dengan waktu. Begitu waktu ujiannya selesai, maka soal ujian yang kita setting akan tertutup sendiri. Nah, nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara menutup soal ujian ketika sudah selesai waktu bagi siswa untuk mengerjakan. Jadi di sini saya sampaikan, kerjakan ujian sesuai alokasi waktu. Jika terlambat, maka soal ujian akan tertutup sendiri. Nah, tolong anak-anak perhatikan ini dengan sungguh-sungguh. Dan yang berikut, peserta kita wajibkan harus sudah login ke dalam classroom paling lambat 10 menit sebelum waktu ujian. Nah, kerjakan secara mandiri dan jujur itu wajib, karena ini ujian online di mana kita tidak bisa mengawasi siswa kita apakah mereka mengerjakan itu sendiri ataukah bongkar bangkir internet. Kalau bongkar bangkir internet kita sudah batasi dengan waktu. Jadi mereka agak kesulitan di sini kalau sudah kita batasi dengan waktu. Dan kemudian kita selamat bekerja dan semoga sukses. Nah, ini perlu kita sampaikan pada anak-anak kita bila perlu. Kalau anak-anak kita belum cukup siap, kita bisa sampaikan 1 hari sebelumnya. Baik Bapak Ibu, kita lihat bagaimana hasil ujian dari anak-anak kelas 10 IPS yang dilakukan tanggal 9 Juni. Kita lihat di bagian tugas kelas. Iya, Bapak Ibu. Di sini kita lihat ujian 4 lintas minat biologi. Bagaimana hasilnya? Kita klik. Ya, Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini 124 siswa sudah mengerjakan. Nah, untuk melihat lebih jauh kita bisa langsung buka di formulirnya. Kita scroll ke bawah tadi ya. Ini tadi dari atas. Saya ulangi, kita scroll ke bawah. Nah, di sini terlihat ujian 4 lintas minat. Nah, kita klik di sini.
kita tunggu beberapa saat ya. Oke Bapak Ibu, sekarang kita kembali ke bagian edit, kita klik bagian edit. Nah, setelah bagian edit kita klik akan muncul pertanyaan dan respon. Nah, kita tunggu dulu beberapa saat Bapak Ibu. Nah, pertanyaan yang kita berikan di kuis bisa kita lihat di sini. Oke Bapak Ibu, kita terus scroll sampai ke bawah. Ya Bapak Ibu, kita bisa lihat soalnya. Jadi soalnya ini kita buat bervariasi. Sebentar, mohon maaf, pelan-pelan. Ya Bapak Ibu bisa memperhatikan. Nah, di sini responnya ada 163. Oke Bapak Ibu, sudah kita perhatikan di sini respon 163. Sekarang kita klik di respon. Nah, kita lihat bagaimana hasilnya, distribusi nilainya. Kalau orang per orangnya ada di sini, kita bisa lihat Bapak Ibu. Ya. Kita tunggu. Ya, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, di sini kita bisa lihat juga bagaimana statistiknya. Rata-ratanya sekian, 62,55. Skor mediannya di sini masih ada beberapa siswa yang di bawah, yang nilainya sangat kecil, itu karena belum biasa mengikuti ujian online dan sangat tergesa-gesa, dan itu mereka sampaikan pada saya secara pribadi melalui WA secara pribadi. Mereka menyampaikan, Ibu, kami minta maaf, nilai kami sekian, ini karena kami belum terbiasa dan juga mengerjakan terlalu terburu-buru. Seperti itu yang mereka sampaikan. Nah, ini kita bisa lihat per nomor ya Bapak Ibu. Iya, hasilnya semua siswa sudah mengikuti IPS 1, 3, 4, 5, 6. Persentase siswa yang mengikuti ada di sini. Dan seterusnya kita lihat sampai di bagian analisisnya. Analisisnya ini kita lihat per nomor Bapak Ibu. Ini berapa orang siswa yang menjawab benar, berapa orang siswa yang menjawab salah. Nah, semuanya nampak di sini. Dan ini hasil ini sangat membantu kita untuk melakukan tindak lanjut nantinya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita kembali. Nah, bagaimana kita mau melihat atau mencetak tanggapan? Kita kembali, bisa juga mencetak di sini ya. Semua tanggapan bisa dicetak. Bisa juga kita menggunakan spreadsheet. Nah, kalau kita klik di spreadsheet, Bapak Ibu, kita lihat. Nah, ini semua nilai mereka sudah keluar, lengkap dengan email address-nya, skornya sekian, kemudian sekian dan sekian. Ya, itu sudah semua kelihatan. Skornya, nama siswanya, kelasnya. Nah, seperti itu. Dan ini kita bisa simpan sebagai data kita setelah kita download dulu. Ya, Bapak Ibu, kita tunggu, sedang dalam proses. Nah, untuk download spreadsheet ini ke dalam file Excel, kita klik di tombol file, kemudian kita lihat di download, kita klik di tanda panah, kita download, tinggal kita pilih mau dalam bentuk PDF atau ke apa, kita pilih Microsoft Excel dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah klik di Microsoft Excel, nah secara tidak langsung dia akan langsung terdownload dengan sendirinya ke dalam file download kita. Oke Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita mau melihat dan merinci lagi skor siswa. Kalau kita mau menganalisis, sekali lagi Bapak Ibu, tadi kita gunakan fitur respon untuk melihat bagaimana kondisi nilai dari anak-anak.